bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita masih dalam keadaan yang tetap sehat dan tetap semangat. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran mata pelajaran sosiologi. Masih ingat video minggu lalu kita bahas apa? Pada pertemuan lalu kita sudah membahas materi mengenai 4 kelompok dalam kelompok teratur. Yang pertama, kelompok dalam dan kelompok luar. Yang kedua, kelompok primer dan kelompok sekunder. Yang ketiga, paguyuban dan patembayan. Dan yang terakhir, kelompok formal dan kelompok informal. Hari ini kita akan bahas bersama 4 kelompok berikutnya yang masih dalam kelompok teratur. Nah, ke-8 kelompok teratur ini adalah salah satu faktor yang melatar belakangi kelompok-kelompok sosial di masyarakat, yaitu didasarkan atas kepentingan bersama dengan pengorganisasian, yang itulah yang disebut dengan kelompok teratur. Adapun tujuan pembelajaran materi hari ini masih tetap sama dengan yang sebelumnya. Siswa diharapkan mampu mengklasifikasikan berbagai bentuk dan jenis kelompok kepentingan di masyarakat. Materi hari ini ada di buku paket sosiologi halaman 20. Simak terus video ini dan selamat belajar. 4 kelompok teratur berikutnya ialah Membership Group and Reference Group. Membership Group adalah suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Batas-batas apa yang dipakai untuk menentukan keanggotaan seseorang pada suatu kelompok secara fisik tidak dapat dilakukan secara mutlak, karena perubahan keadaan dapat mempengaruhi derajat interaksi di dalam kelompok. Sehingga mungkin dia sudah tidak terlalu sering berkumpul dengan kelompoknya, walaupun dia belum keluar dari kelompok tersebut. Sedangkan referensi grup adalah kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang yang bukan anggota dari kelompok tersebut untuk menentukan pribadi dan perilakunya. F. Kelompok besar dan kelompok kecil. Besar kecilnya suatu kelompok ditentukan oleh kriteria tugas-tugas sosial dan jumlah anggotanya. Nah, kelompok besar adalah kelompok yang memiliki jumlah anggota relatif besar dan biasanya terbentuk dari beberapa kelompok kecil yang masing-masing kelompok menangani tugas tertentu. Sedangkan kelompok kecil adalah kelompok yang jumlah anggotanya relatif kecil, paling sedikit 2 orang, dan dibentuk atas dasar kebutuhan atau kepentingan kecil dan spesifik. G. Kelompok okupasional dan kelompok volunteer. Kelompok okupasional adalah kelompok yang terdiri atas orang-orang yang melakukan pekerjaan sejenis. Kelompok ini biasanya terdapat pada masyarakat heterogen. Makin berkembangnya sistem komunikasi mengakibatkan ruang jangkau suatu masyarakat semakin luas. Secara praktisnya, tidak ada masyarakat yang tertutup terhadap dunia luar. Hal ini menyebabkan semakin heterogennya masyarakat tersebut, sehingga tidak semua kepentingan individual warga dapat dipenuhi secara mantap. Karena kepentingan-kepentingan tersebut baik material maupun spiritual tidak terpenuhi, maka muncullah kelompok-kelompok volunteer. Kelompok volunteer mencakup orang-orang yang mempunyai kepentingan sama namun tidak mendapatkan perhatian masyarakat yang daya jangkauannya semakin luas. Mereka mencoba memenuhi kepentingan anggota dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga tidak mengganggu kepentingan masyarakat secara luas. Kelompok-kelompok volunteer mungkin didasarkan pada kepentingan-kepentingan primer yang mencakup kebutuhan pangan, sandang dan papan, keselamatan jiwa dan harta benda, harga diri, mengembangkan potensi diri, kasih sayang, dan sebagainya. Selain itu, kepentingan primer juga didasarkan pada kepentingan sekunder, misalnya kebutuhan rekreasi. H. Kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Kelompok penekan adalah suatu institusi politik yang dipergunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dengan tujuan untuk mempengaruhi dan membentuk suatu kebijakan pemerintah. Kelompok penekan ini dapat muncul dengan suatu gambaran baik kepada masyarakat melalui program seperti aksi sosial, aktivitas rekreatif, kepemudaan, aksi untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat, dan kegiatan menerbitkan laporan pada media massa. Nah, sedangkan kelompok kepentingan adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan, sikap, dan kepercayaan yang sama untuk mengorganisasikan diri dalam melindungi serta memperjuangkan kepentingan atau tuntutan kelompok tersebut. Kelompok kepentingan dalam hal tertentu seringkali mencari dukungan maupun melakukan negosiasi dengan partai politik
dengan tujuan untuk dapat ikut memperjuangkan kepentingan yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Dengan ditambahnya 4 kategori kelompok teratur pada hari ini, kita sudah bahas 8 kelompok teratur. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas adalah sesuai dengan yang dikemukakan Surjono Sukanto, bahwa kelompok teratur adalah kelompok manusia yang dalam mekanismenya berlangsung secara terorganisasi atau dengan pengorganisasian. Beranjak dari yang dikemukakan Surjono Sukanto, kita menyesuaikan kembali kepada masing-masing ciri-ciri atau karakter tiap-tiap kelompok teratur tersebut. Nah, anak-anak, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah faktor yang kedua, yaitu didasarkan atas kepentingan tanpa pengorganisasian atau yang disebut dengan kelompok tidak teratur. Kita kembali ke Discord dan di sana kita akan lanjut membahas materi hari ini dan akan ada latihan yang akan kamu kerjakan. Sampai jumpa di video pembelajaran sosiologi berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan dengan melakukan protokol kesehatan. Sampai jumpa, selamat pagi.